Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 dari halaman 17 sampai dengan 25. Di awal pembelajaran, kita ditunjukkan suatu permainan berjudul Talikan Pitanya, di mana permainan ini melibatkan keterampilan berjalan cepat. Lalu, di halaman 18 kita dijelaskan bagaimana keterampilan berjalan, yaitu kepala tegak, postur tubuh lurus, bahu santai, ayunan lengan tidak lebih dari dada, otot perut dijaga tetap kencang, punggung tegak, tangan mengepal, otot lutut dikencangkan, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, pakai sisipkan link video praktik di kolom deskripsi ya. Kemudian, di halaman 19 kita diberi informasi mengenai adaptasi dari tumbuhan bambu. Lalu ada tumbuhan hidrofit atau yang hidup di air, contohnya ada kangkung, higrofit yang hidup di daerah lembab atau contohnya ada pakis, dan xerofit yang hidup di daerah kering, contohnya ada lidah buaya. Nah, adaptasi sendiri merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis, tujuan, manfaat adaptasi, dan lain-lain, simak video pakai tentang adaptasi, link saya taruh di kolom deskripsi ya. Kemudian di halaman 21 kita diminta melengkapi diagram Freyer, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri. Di sini Pak GS contohkan, ada teratai dengan batang berongga dan daunnya lebar, ada pohon jati yang menggugurkan daunnya saat kemarau, ada pakis yang menggulungkan daunnya di lingkungan lembab, ada pisang yang daunnya mudah robek agar tidak tumbang saat terkena angin kencang, ada bunga bangkai yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga, dan ada kantong semar yang memiliki kantong untuk menjebak serangga. Nah, kalian cari contoh yang lainnya juga ya. Kemudian di diagram selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri, Pak GS contohkan, ada mawar dengan durinya, ada nangka dengan getah lengketnya, ada bambu dengan bulu-bulu halus yang tajam dan gatal, ada durian dengan duri di seluruh bagian buahnya, ada kelapa dengan cangkang buah yang keras, dan ada putri malu yang mengatupkan daunnya saat tersentuh. Kemudian di halaman 22 dan 23 kita disajikan informasi tentang profil para tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, mulai dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai yang menandatangani naskah proklamasi. Lalu ada Ahmad Subarjo dari golongan tua yang ikut menyusun naskah proklamasi. Ada Laksamana Tadashi Maeda seorang Jepang yang rela membantu Indonesia. Ada Soekarni yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani Soekarno dan Hatta. Ada Fatmawati yang menjahit sang saka merah putih. Dan ada Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi. Kalian baca dengan teliti ya. Kemudian di halaman 24 kita diminta melengkapi peta pikiran. Di sini Pak GS contohkan. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Mengapa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia? Siapa tokoh yang mengetik naskah proklamasi? Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi disusun? Dan di mana teks proklamasi disusun? Silahkan kalian buat pertanyaan versi kalian sendiri ya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.